Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan situasi asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Ini untuk melihat situasi November antara Pisces dengan pasangan sahnya. Seperti biasa ya, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Pisces bersama dengan pasangan sahnya. Oke. Nah, jadi pasangan sah ini tuh kalau mari lihat ya, ini dia itu bisa aja tuh agaknya berjarak dari Pisces ya. Memilih berjarak, betul-betulan berjarak ya, secara fisik berjarak, komunikasi dikurangi atau bahkan ditiadakan gitu ya. Atau mungkin secara emosional gitu. Pokoknya dia merasa bahwa harus ada batasan yang dia letakkan antara dirinya dengan Pisces. Walaupun sesungguhnya memberikan batasan antara dirinya dengan Pisces ini bukan juga perkara yang mudah. Gitu ya. Ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang gampang. Mungkin dengan cara seperti ini maksudnya dia biar Pisces ini tuh getol, gencar, mengejar dia, mengusahakan dia. Nah, seperti itu. Ya, lebih bertanggung jawab lagi. Mungkin begitu ya teknik caranya dia. Kayak mana biar ini lagi mancing Pisces ini. Lagi mancing Pisces untuk berusaha lebih dan lebih lagi untuk relationship ini. Agar apa? Agar kayak relationship itu tuh menjadi makin kokoh gitu loh. Relationship ini tuh adanya tuh makin kuat gitu. Di sana ya. Jadi ini kayak jurus dan caranya saja. Ndak yang sungguh-sungguh ini mau berpisah gitu. Ndak sungguh-sungguh di sana. Itulah. Mau mancing biar Pisces ini tuh mikir gitu loh. Mikir untuk memberikan lebih kepada relationship ini atau kepada dirinya gitu ya. Beberapa bisa ini tuh kayak sebentar dia merasa aku baik-baik aja nih walaupun gak komunikasi sama Pisces, walaupun aku ndak intens bertemu dengan Pisces misalnya gitu ya. Walaupun mungkin dia beberapa sudah keluar dari rumah, meninggalkan Pisces, dia balik ke rumah orang tuanya atau dia kemana gitu ya. Mungkin dia bisa aja kayak merasa enjoy, santai, ndak yang sebuah penderitaan pula. Masa-masa menderita, masa-masa ndak enak hati mungkin sudah dia lewati gitu ya. Saat sekarang dia bisa anteng itu sudah gitu. Cuman kayak yang harap-harap cemas menunggu biar Pisces ini tuh memperlihatkan effort kepada dia. Itu yang bikin lelah. Gitu. Ya. Pisces akan melakukan apa kalau dia mengambil sikap yang seperti ini? Gitu. Itu yang bikin dia tuh agaknya galau di situ. Padahal ya dia udah bisa nih menjalani hidupnya dia dengan baik-baik saja gitu ya, nggak teleponan pun nggak masalah, nggak berjumpa juga bukan problem gitu loh ya. Cuman ya itu tadi, kapan ini Piscesnya menghubungi aku, kapan ini Pisces ini nih assalamualaikum, salam, swastiastu di depan pintu rumahku misalnya kayak gitu. Ini nih yang bikin dia merasa repot ini ya di sana, karena keinginan untuk berbahagia atau dibahagiakan ini tuh masih kuat di dalam diri pasangannya Pisces.
Mungkin dia memang punya cinta yang dalam ke Pisces ya. Gitu. Dia punya cinta yang dalam. Dia ibaratnya gini, dia tidak hanya melihat Pisces ini tuh dari apa yang dimiliki oleh Pisces. Di situ ya. Tapi di sini tuh dia mau membersamai Pisces karena memang ada dorongan ingin bersama dari dalam hati. Namanya orang yang cinta ya. Orang yang cinta itu kan ingin menyatu dengan yang dia cintai. Kan kayak kita di sana. Nah seperti itu ya. Jadi ini mungkin juga ada ancaman-ancaman untuk berpisah atau beberapa barangkali situasinya sudah situasi perpisahan di sana gitu ya. Tapi maunya perpisahan ini tuh menyisakan bukan hanya buruk-buruknya saja, tapi oke, secara status sudah tidak bersama, tapi kan ada sisi kemanusiaan gitu ya. Ada juga sisi diri ini tuh yang mau reunian, tertawa bersama, menikmati suasana yang menyenangkan bersama gitu loh. Jadi ibaratnya jangan musuhan. Maunya seperti itu, jangan musuhan. Nah gitu ya. Beberapa legowonya, kalau ceritanya ini berjarak ya, legowonya untuk berjarak itu tuh udah ada ini di 80% ini si pasangan sahnya Pisces ini. Tapi ada 20% ini tuh yang masih mancing-mancing untuk menoleh ke belakang melihat Pisces ini. Menoleh ke samping kiri untuk melihat si Pisces ini. Udah di mana dia? Bagaimana dia di sana? Udah bagaimana perasaannya? Apa pikirannya? Apa effortnya? Gitu. Ada pancingan-pancingan, ada godaan-godaan terus. Gitu ya. Kapan lagi bisa berjalan-jalan berdua misalnya? Kapan lagi ngopi bareng misalnya gitu? Kapan lagi ini tuh bisa hahaha lagi di sini? Nah, kayak gitu dianya ya, energi dari pasangannya Pisces. Sementara kalau Pisces ini, mari lihat ya. Kalau ini rumah tangga, menjalani hubungan rumah tangga yang konvensional, seperti layaknya kita orang-orang Asia yang monogami, mungkin Pisces ini tuh nggak mau ini, ya. Lebih cocok di dia ini tuh kayak hubungannya casual gitu loh, atau open marriage misalnya di sana ya. Atau kalau ini posisinya masih pacaran, barangkali kalau untuk punya pacar satu rasa-rasanya belum cukup gitu ya, atau melihat kecocokan antara dirinya dengan si pasangan sah ini untuk menjadi status suami istri. Kalau ini pacaran loh ya, mungkin di sini tuh masih belum dia melihat bahwa ini adalah rumah tangga yang ideal gitu. Belum beberapa, kalau ini masih pacaran, enggak usah lah ya pacaran ataupun rumah tangga ya. Ini apalagi kalau Piscesnya laki-laki ya, ini patriarkalnya kuat ini si Pisces ini ya, energinya mari tarik ini patriarkalnya kuat. Jadi kalau orang-orang patriarkal kuat itu tuh keputusan dirinya adalah hal yang absolut gitu. Jadi kayak dunia ini atau relationship manapun yang dia jalani harus berorientasikan pada keputusan dirinya, ingin dimanuti, ingin dipatuhi, kayak gitu ya. Kalau dia ini tuh laki-laki, gitu. Kalau dia pun perempuan, mari rasa ini bisa libidonya agak tinggi. Jadi kayak hasrat untuk main api itu tuh memang kuat di sini. Kuat. Mungkin apakah ada garis keturunan
mudah jatuh cinta, memang ada perselingkuhan di sana, mengejar rasa bahagia itu tuh ndak ada habis-habisnya gitu. Atau ini jangan disalahkan leluhur, tapi bawaan karma lahir gitu ya, takdir diri mungkin, karena kebetulan mungkin planet apa ada di mana gitu kan. Nah jadi itu mempengaruhi dirinya. Nah di sana yang lucunya, walaupun misalnya Pisces di sini tuh punya orang baru, katakan gitu ya, sesuai dengan judul nih. Judulnya kan Pisces di sini yang berselingkuh kan judulnya. Nah, lucunya walaupun ada orang baru yang nyata-nyatanya itu kayak bikin dia happy, kayak bikin dia bahagia gitu kan. Nah, tapi untuk meninggalkan si pasangan sah ini pun dianya bisa-bisa itu tuh ndak mau. Gitu. Maunya itu tuh pasang dua. Nah, di sana. Karena sudah sempat dia ini tuh mungkin ada narsisnya juga di sini ya. Ada narsisnya. Jadi apalagi kalau ini udah rumah tangga ya. Malu kalau hancur rumah tangga. Berstatus duda itu tuh malu. Kok kayaknya marwah di hadapan masyarakat itu tuh turun misalnya. Terlihat gagal untuk membangun rumah tangga, tapi memang tidak punya kemampuan untuk membangun rumah tangga yang monogami. Gitu. Ya. Tidak punya kemampuan di sana. Maunya itu tuh bisa punya istri satu, punya pacar juga, atau punya suami yang menanggung jawab dirinya lahir dan batin, tapi butuh pria lain tempat dia melampiaskan gejolak hasrat libidonya gitu. Suka tantangan soalnya ini energi Pisces yang mari tarik kali ini gitu ya, suka tantangan. Jadi alih-alih dia cenderung memakai atau dipengaruhi oleh energi airnya, di sini tuh Pisces yang mari tarik energinya lebih cenderung energi api yang kencang di sana. Gitu. Ada hasrat yang membara untuk menaklukkan. Gitu ya, untuk berpetualang. Nah gitu. Untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan dia mendapatkan kepuasan secara ego dirinya. Gitu. Ada rasa bahagia gitu ya. Bila bebas lepas bahkan bisa mengkontrol situasi dan keadaan. Menaklukkan itu tuh perkara yang asik. Gitu. Mengontrol, meremot, mendominasi. Oh ini perkara yang menyenangkan bagi dia, setidaknya untuk November 2023 ini gitu ya. Nggak tahu besok lusa mana tahu bisa lebih anteng gitu kan. Di sana. Tapi terkhusus dari November ini tuh kayak ya dia mengakui aku punya pasangan sah. Alam bawah sadarnya, alam nalarnya dia, alam sadarnya dia mengakui ada istriku, ada suamiku, ada pacarku gitu ya. Tapi alam bawah sadar dia, dorongan-dorongan hasrat-hasratnya dia juga mengontrol dirinya gitu loh. Ini pun butuh untuk diberikan asupan di sini. Dan serunya menurut Pisces ini, serunya lagi kalau ada perlawanan dari si pasangan sah. Misalnya kayak pasangan sah ini tuh, oh aku ndak bisa nih dimadu, aku ndak bisa nih diduakan, misalnya kayak gitu. Aku mau pergi gitu ya. Atau ini bukan perkara dia tahu ada orang ketiga, ada pria lain, ada wanita lain dalam pelukannya Pisces. Mungkin dia bisa aja dia ndak tahu gitu ya. Nah, tetapi di sini tuh dia kayak untuk pergi menjauh dari Pisces bisa aja karena ya udah cukup gitu loh.
masanya, fasenya, partnya dengan Pisces ini tuh sudah cukup, sehingga dia agaknya mulai menjauh gitu ya. Kayak kata Mari tadi, bisa juga dia kayak sedang memancing-mancing Pisces dengan cara menjauh dan menjauh lagi gitu ya. Nah, ketika dia melakukan hal yang itu, menjauh ini tadi, ini menjadi tantangan bagi Pisces untuk bisa mencegah maunya si pasangan sah ini tuh kayak gimana. Gitu. Memiliki, menguasai kebebasan. Kebebasannya dia harus diakui, harus diberikan salurannya. Tapi kalau kebebasan si pasangan sah, enggak bisa. Harus tertib, harus ada di bawahnya dia. Gitu ya. Jadi si pasangan ini tuh enggak punya hak memilih. Hidupnya dia ini tuh maunya Pisces ditentukan di tangannya Pisces. Nah itu agak narsisnya energi Pisces yang Mari tarik di sini. Gitu ya. Di sini pun dia bisa kayak ngerasa, loh aku mampu nih, punya pasangan 2, punya pasangan 1000, aku mampu gitu. Dan jangan dipertanyakan kemampuannya ini, tersinggung ini si Piscesnya, tersinggung gitu ya. Jangan dianggap dia itu tuh nggak bisa gitu menjalani hidup ideal yang dia harapkan. Nggak bisa dipertanyakan, mesti diiyakan, mesti diakui gitu ya. Sisi gelapnya Pisces misalnya yang terang benderang yang sudah disaksikan oleh si pasangan sah misalnya ya. Sisi gelapnya ini tuh maunya Pisces jangan ditekan, jangan dilarang, jangan dibatas-batasi, jangan dipadamkan, jangan disimpan, tapi dibiarkan untuk berkembang. Dibiarkan untuk meliar apa adanya. Kayak kita. Harus punya pasangan banyak, baru rasa-rasanya hidupnya Pisces itu tuh cocok. Gitu. Ya. Baru cocok. Bahkan kalau ini tuh sudah dalam status pernikahan dengan si pasangan sah. Gitu loh. Sana ya. Menuntut si pasangan sah untuk bertanggung jawab pada dirinya ada. Tapi tanggung jawabnya dia kepada si pasangan sah belum tentu dia bisa lakukan. Hanya saja mau ini tuh lagi-lagi narsis ya. Narsisnya itu tuh perasaannya dia sudah melakukan yang terbaik. Padahal belum tentu apa yang dia lakukan itu tuh sudah tepat guna. Mungkin dia melakukan ini, melakukan itu. Tapi yang menjadi poin utama untuk membangun relationship yang sehat belum dia lakukan. Nah di sana, dan dia di situ tuh udah berbangga hati walaupun hal tepat belum dia lakukan, tapi setidaknya hal-hal baik menurut dia sudah dia lakukan, dan hal-hal baik ini tuh harus dipuji, harus dinilai positif, harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan biar si pasangan ini tuh manut kepada dia. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Cancer di sana, berikut Pisces, Scorpio, ada Capricorn di situ, Sagittarius, Aries masuk. Kemudian ada energi dari Aquarius, masuk energi dari Virgo di situ. Itu aja. Ya, oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.